Arwah Pak RT masih belum tenang. Karena ternyata masih banyak yang disembunyikan di episode sebelumnya. Tapi guys, untuk episode terbaru nanti kayaknya ini bukan sekadar mengangkat cerita duka lagi, tapi ini akan menjadi awal dari pengungkapan sebuah rencana jahat yang lebih dalam, seperti bagaimana penangkapan Nona Eli nih. Terlihat Pak Rungkat sedang duduk bersama Topan. Ini Pak Rungkat yang mirip jadi koboi. Apa dia jadi detektif? Hehe. Mungkin Pak Rungkat di episode selanjutnya nanti akan berperan penting dalam menyelesaikan kasus ini. Alasan kenapa Pak Rungkat bisa mengambil peran penting dalam episode terbaru nanti, karena Pak Rungkat yang paling dekat sama almarhum Pak RT Jalil, dia masih nggak bisa nerima cara Pak RT meninggal dengan cara yang tidak wajar. Apalagi diketahui bahwa ada seseorang yang sengaja membunuhnya. Untuk saat ini Nona Elina sudah dicap sebagai tersangkanya, yang kini sedang melarikan diri ke Lombok. Jadi bagaimana menurut kalian? Apa benar Nona Elin adalah pelakunya? Di sisi lain, ada konflik lain terjadi. Topan yang sudah mengetahui identitas Dewi yang sebenarnya kini merasa kesal. Ditambah Dewi yang sudah pernah ngusir Babeh alias Pak RT Jalil dari rumah cuman gara-gara pengin berduaan. Sebelum polisi mengungkapkan kebenarannya, sebenarnya si Topan memang sempat nuduh Dewi sebagai dalang di balik kematian Pak RT Jalil. Selain identitas Nona Elina yang sudah diketahui oleh Topan, Peyot kini juga sudah mengetahuinya. Bahkan seluruh geng 4G juga sebentar lagi akan mengetahuinya. Semua berawal dari cerita sebelumnya saat Pak Rungkat curhat dan menceritakan kepada Peyot anaknya. Katanya sebelum meninggal, Pak RT sempat curhat di warung nasi uduk si Leo. Tapi dia bilang jangan kasih tahu siapa-siapa bahwa ternyata Dewi ternyata adalah Nona Elin. Yang bikin membuat penasaran di episode terakhir kemarin adalah karena nama itu akhirnya muncul di surat penangkapan polisi. Polisi datang dan bam! Nona Elin alias Dewi akan kami tangkap atas tuduhan pembunuhan berencana. Loh Dewi, yang dari awal diem aja dan terlihat berhubungan baik dengan Pak RT Jalil, ternyata diduga sebagai otak dari semua ini. Tapi yang masih jadi pertanyaannya adalah, siapa yang ngasih info ke polisi tentang kronologi kejadian? Siapa saksi yang bisa tahu detil banget bahwa Nona Elin yang melakukannya? Bagaimana guys menurut kalian? Ini masih belum terungkap soalnya. Karena polisi harus ada bukti terlebih dahulu, jadi pasti ada seseorang yang melaporkan itu semua. Dan siapakah orang tersebut? Dan yang lebih ngeri lagi, Dewi alias Elin dikabarkan kabur naik pesawat ke Lombok. What? Lari dari hukum? Atau justru dia bukan pelakunya dan dia hanya tahu siapa yang sebenarnya jahat? Gimana nih guys? Menurut kalian? Kontrakan tempat kejadian pun sebaiknya mulai diselidiki lagi. Topan dan tim sebaiknya ikut melakukan investigasi langsung ke TKP agar mereka pengen tahu fakta di lapangan. Menurut kalian, apakah di sana bakal ketemu petunjuk baru? Jika saja mereka tetap melanjutkan niatnya untuk pergi ke kontarakan bekas Pak RT Jalil tersebut. Kalau Dewi alias Elin emang pelaku, kenapa dia diem aja selama ini? Kenapa dia nggak kabur dari awal? Dan kenapa dua polisi tersebut tahu kronologi dengan sangat detil, padahal belum ada penyelidikan resmi saat itu? Bisa jadi ada orang dalam, atau malah pelaku sebenarnya masih bebas dan cuma menjadikan Dewi sebagai kambing hitam? Kita lanjut investigasi di part selanjutnya. Dan ingat, jangan percaya sama yang kelihatan baik di depan, karena bisa jadi dialah si mastermind sebenarnya. Kadang yang terlihat paling dekat justru menyimpan luka terdalam, dan yang tampak diam
bisa saja menyimpan rahasia paling berbahaya. Kasus kematian Pak RT Jalil bukan sekadar cerita duka, tapi potongan demi potongan teka-teki yang belum selesai. Bisa jadi, selama ini kita semua cuma lihat permukaannya aja. Dan yang sebenarnya terjadi, justru tersembunyi di balik wajah-wajah yang kita percaya. Jangan pernah menilai seseorang cuma dari apa yang dia tunjukkan. Karena hati manusia bisa lebih rumit dari labirin, dan kejahatan kadang datang dari tempat yang paling gak kita duga. Sekecil apapun kebaikan, jangan pernah berhenti melakukannya. Dan sekecil apapun keburukan, pasti akan terbongkar, cepat atau lambat. Karena kebenaran selalu punya cara sendiri buat muncul ke permukaan. Dan buat kalian semua yang nonton, semoga selalu diberi perlindungan dari orang-orang yang punya niat jahat. Semoga kalian dikelilingi orang-orang tulus yang benar-benar sayang. Bukan cuma pura-pura peduli, tapi diam-diam menyakiti. Sampai jumpa di part selanjutnya. Jangan lupa, di balik setiap misteri, selalu ada kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Dan mungkin kalianlah yang akan memecahkannya. Gimana menurut kalian? Tulis teori kalian di kolom komentar